Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Zikri. Hari ini saya akan menjelaskan apa 4 menu yang saya tambahkan pada web baju online saya. Nah, yang pertama adalah transaksi, daftar transaksi. Nah, ini untuk sebagai tampilan apa transaksi yang sudah dilakukan dari customer-nya itu sendiri, yang dimana kodenya kurang lebih seperti ini. Pertama akan dibuatkan transaction, lalu akan dibuatkan tiga data dengan kolomnya berupa ID, customer, date, amount, dan status. Akan terdapat 3 buah data di sini sampai TX003 ini. Lalu akan dibuatkan variabel untuk menampung nilai mata uangnya, yang dimana akan dibuat menjadi value, lalu akan dibuatkan new-nya, lalu akan memakai integer pertama, lalu dengan number formatnya berupa ID atau ID secara huruf kapital, stylenya merupakan currency, lalu pada currency ini akan dibuatkan Indonesia rupiah atau IDR, yang dimana format ini akan mengambil value-nya, lalu akan dibuatkan get status batch yang untuk memanggil statusnya apa, lalu statusnya berupa paid, pending, failed. Dan terakhir adalah defaultnya jika nggak terdapat paid atau pending fail akan berupa tulisan gray. Pada paid ini akan dibuatkan background berwarna hijau. Pada pending akan dibuatkan background berwarna yellow teksnya. Fail akan dibuatkan background berwarna red untuk tulisannya. Hasilnya akan seperti ini: paid berwarna hijau, pending berwarna kuning, fail berwarna merah. Selanjutnya akan dibuatkan class name berupa hover atau bukan hover, shadow border-nya akan dibuatkan berwarna emas, yang dimana heading pertamanya dibuatkan daftar transaksi, lalu akan dibuatkan table, kolomnya berupa ID transaksi, pelanggan, tanggal, jumlah, status, yang dimana pada T-body-nya ini pada variabel transaksi akan memanggilkan map, yang dimana mapnya ini akan berupa TX ini sebagai variabel pemanggilannya, yang dimana key pertama adalah memanggil ID, lalu selanjutnya pada ini class name-nya akan memanggilkan di bagian TD-nya ini akan memanggil ID untuk pertama kali, lalu customer, date, lalu terakhir adalah formatnya. Dalam ini akan format currency ini akan berupa amount, lalu akan dibuatkan spend berupa get status batch, yang dimana akan memanggil statusnya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nanti akan memunculkan ID transaksi, pelanggan, tanggal, jumlah, status. Nah, nama pelanggannya ini, nama tanggalnya, lalu jumlahnya. Nah, karena tadi disebutkan IDR atau Indonesia rupiah, nanti akan hasil seperti ini. Lalu selanjutnya adalah reviews, yang dimana hasil akan seperti ini. Kurang lebih tampilan seperti ini saja dulu, yang dimana akan terdapat ulasan pelanggannya apa, nama pelanggannya, produknya, lalu bintangnya, terakhir isi dari ulasan dari pengguna tersebut. Pertama, reviews akan dibuatkan kurang lebih sama seperti transaction, akan dibuatkan cons-nya saja langsung ke cons reviews, yang dimana akan terdapat 3 ID, 3 data, akan diisikan ID, kolom ID, customer, produk, rating, comment, dan date-nya. Lalu render star ini untuk membuat bintangnya ini, kan ada bintangnya ini, ada bintang dari bintang 5, bintang 4, atau bintang 2, yang dimana nanti akan dibuatkan array-nya sampai dengan jumlahnya 5, memanggilkan map, lalu akan membuatkan logo FA star-nya, lalu nanti teksnya akan berupa warna yellow dan gray. Hasilnya akan seperti ini, yellow and gray-nya. Kemudian akan mengambilkan ini HTML-nya akan mengembalikan nilai yang pertama, border emas seperti yang saya bikin di transaksi tadi. Judulnya akan ada ulasan pelanggan, lalu akan memanggilkan map berupa review,
yang dimana reviewnya ini akan mengambil ID-nya, lalu akan dibuatkan class name untuk border mask-nya. Selanjutnya adalah pada class name akan dibuatkan flex supaya supaya bisa diletakkan secara fleksibel. Lalu pada class name-nya akan memanggil yang kedua adalah mengambil customer. Selanjutnya preview akan mengambil data date. Lalu nanti akan pada pada div-nya akan memunculkan teks berupa gray. Gray-nya yang merupakan ini warna border ini ya nih. Di mana pada produknya akan memanggil data produk, data rating, dan data comment. Lanjut ke activity log. Activity log kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini merupakan tujuannya untuk mengetahui apa aktivitas yang telah dilakukan dari admin ataupun staf gudangnya. Nah, activity nanti akan membuatkan data logs ini kurang lebih sama seperti review dan transaction tadi, akan membuatkan datanya lagi. Data secara statisnya bukan secara dinamis, karena terdapat 4 data, di mana terdapat kolom berupa ID, user, action, dan timestamp-nya. Yang dimana kurang lebih nanti akan mengembalikan nilai kurang lebih seperti ini, border emas lagi dengan judulnya activity log. Nanti akan terdapat pada logs ini, variable logs ini akan memanggil map, yang dimana log ini akan mengambil ID-nya untuk pertama kalinya. Lalu pada class name-nya nanti akan dibuatkan flex, yang dimana pada log user-nya ini akan dibikinkan font semi bold. Lalu pada class name-nya akan dibikinkan juga teks warna gray. Ini merupakan teks warna gray lagi yang seperti review tadi, yang dimana terdapat eva clock akan dipanggilkan icon eva clock, yang dimana terdapatkan teks berwarna yellow. Lalu pada log akan dipanggilkan timestamp-nya. Terakhir akan dipanggilkan action-nya apa. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nanti akan terdapatkan log-nya memanggil nama usernya apa, timestamp-nya ini. Nah, jam ini tadi yang dibilang warna eva clock tadi itu ini jam warna kuning. Nah, action-nya ini merupakan ini menambahkan produk baru, jaket kulit wanita. Lalu terakhir adalah setting. Setting kurang lebih untuk mengatur apa yang dibutuhkan admin. Cuman untuk sementara masih ini saja, masih konfigurasi dasarnya saja. Dan ini masih berupa tampilan karena jika dibikin gelap masih belum bisa. Misalnya seperti ini saja. Namun jika kita melakukan simpan pengaturan akan munculkan ini Suite Alert, yang dimana Suite Alert ini nanti akan diinstal terlebih dahulu pada terminal kita. Nah, ini untuk komennya npm install Suite Alert 2. Nah, untuk kodenya akan seperti ini. Yang pertama adalah membuat const dari store name, set store name dengan state-nya merupakan toko fashion kita, atau isi secara statisnya merupakan toko fashion kita. Lalu pada email akan dibuatkan const selanjutnya berupa email, set email dengan isi state-nya adalah admin@tokofashion.com. Selanjutnya temanya, set theme-nya dengan use state-nya adalah light. Kemudian akan dibuatkan post untuk handle submit-nya, yang dimana akan dibuatkan variabel atau parameter E-nya. Nah, parameter atau variabel E ini akan mengambil fungsi prevent default, yang dimana akan terapkan swal. Nah, swal ini akan mengambil fire atau menggunakan fungsi fire dari Suite Alert itu tadi. Nah, nanti akan mengambilkan icon sukses, lalu akan dibuatkan title-nya berhasil, teksnya berupa pengaturan berhasil disimpan, lalu akan dibuatkan confirm button color dengan hashtag-nya ini merupakan hashtag untuk warna emasnya. Selanjutnya
akan mengembalikan nilai HTML dasar seperti pengatur, mengambil border seperti itu, seperti yang saya bilang tadi, shadow, border, mask, yang sama seperti activity, review, dan transaction. Kemudian akan dibuatkan heading 1 berupa pengaturan, lalu untuk form untuk handle submit-nya, yang dimana nanti akan pada div-nya, pada labelnya akan dibuatkan nama tokonya, dengan inputannya berupa teks, lalu habis akan value-nya berupa store name yang merupakan ini, cons dari store name ini tadi. On change-nya akan terdapat on change, nanti set store name nanti akan memanggil nilai parameter E akan memanggil target dan value-nya. Kemudian akan dibuatkan class name untuk border warna gray-nya tadi, kurang lebih kayak gini. Ini kan ada warna gray tadi ya, tapi terdapat akan terdapat bayangannya juga nanti pada di bordernya ini. Lalu selanjutnya pada label selanjutnya adalah email adminnya yang bagian ini. Nah, email adminnya yang dimana pada inputannya akan terdapat email yang dimana value merupakan email, value dari ini, constant email ini, dimana akan terdapat on change-nya, yang dimana set email akan pada dalam parameternya akan terdapat nilai E akan memanggil property atau variable target atau value, dengan class name-nya kurang lebih sama seperti yang tadi. Akan terdapat warna border, warna mask, dan akan terdapat bayangannya. Lalu selanjutnya tema akan buatkan label tema, konfigurasinya cuma ini saja, teks warna grey. Selanjutnya akan dibikinkan jadi flex gap. Selanjutnya adalah label untuk inputan dari radio yang value merupakan like, yang dimana ini untuk temanya sendiri adalah like, temanya akan dibuat jadi like, akan terdapat on change, dimana set temanya akan menjadi like. Lalu akan class name-nya akan berupa teks emas, class name-nya berupa teks emas. Kemudian nanti dibikinkan span-nya atau tombolnya berupa terang. Lalu label selanjutnya itu sama seperti yang tadi, akan dibuatkan juga namanya dengan value dark atau gelap di sini dibikinnya di span-nya. Terakhir, button untuk simpan pengaturannya seperti ini, akan dibikinkan tipenya submit, class name-nya nanti berupa background emas gelap, nah kayak gini. Nah, kurang lebih seperti inilah hasilnya jika saya lakukan perubahan. Sebagai contoh, nah kurang lebih seperti ini saja. Namun karena ada gelap di sini, belum bisa dibuat secara gelapnya. Oke, itu saja dari 4 menu yang saya buat untuk versi adminnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.